Oke, kali ini coba kita tinjau satu segitiga sembarang. Kita gambarnya alasnya datar supaya lebih mudah dikonstruksikan ya. Kasih nama ABC, lalu tarik garis tinggi dari titik C. Oke, di sini nanti terbentuk siku-siku ya karena garis tinggi. Kita kasih nama sini sudut alfa, di sini sudut beta. Nah, sekarang coba kita tinjau luas, kita kasih nama dulu titik ini D ya. Coba kita tinjau luas segitiga ACD. Nah, luas dari segitiga ACD adalah alas kali tinggi per 2. Oke, kita kasih nama dulu. Di sini A, di sini B, di sini ini semuanya C. Nah, jadi AD itu panjangnya berapa ya? Karena AD kan sebagai alas dari ACD. Nah, kita cari pakai perbandingan sudut biasa yang di video sebelumnya ya, yang sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Nah, kalau kita mau mengkonversikan si B untuk menjadi si AD, maka nanti jadinya B kali sinus alfa. Oke, nanti coba bisa cek sendiri. Coba cek sederhananya gini sih sebenarnya. Anggaplah sin alfa itu berarti depan per miring. Jadi depannya itu adalah AD, miringnya itu adalah B. Jadi AD per B. Jadi AD itu adalah B sin alfa. Oke, kalau udah terbiasa mungkin bisa pakai cara sih ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi dapat AD itu adalah B sin alfa. Terus tingginya si CD. CD ini kita mau konstruksinya pakai apa? Pakai si B bisa, pakai si A juga bisa. Oke, jadi si CD bisa ada dua versi ya. Jadi CD itu bisa A cos beta, bisa juga B cos alpha. Nanti kita lihat apa yang mau kita pakai. Oke. Nah, jadi kita simpan dulu, kita keep dulu. Berarti sementara kita dapat alasnya tadi B sin alpha kali tinggi dibagi dengan si 2. Nah, coba kita tinjau luas dari segitiga BCD. Kita juga dapat, oh ternyata alasnya dikali tinggi per 2, di mana alasnya itu adalah BD. Nah, coba kita konstruksikan BD dulu. Nah, BD sama dengan cara yang sebelumnya untuk mencari AD tadi, maka kita ambil A dikali sinus dari beta. Jadi kita dapatkan kalau, oh ternyata si BD itu sebagai alas dari BCD adalah A sin beta. Di mana tingginya CD juga sama dengan tinggi dari segitiga ACD tadi. Nah, coba kita tinjau luas segitiga ABC. ABC berarti sama alas kali tinggi per 2, di mana alasnya adalah si C, C dikali tingginya juga T, dibagikan dengan si 2. Tadi lupa tulis ya, T itu sebenarnya CD-nya, tinggi segitiganya. Nah, kita dapat hubungan apa? Kalau luas dari ABC itu sama dengan luas dari ACD ditambah luas dari BCD. Luas dari ABC adalah C kali T per 2. Lalu alas dari ACD adalah B sin alfa dikali T per 2. Ditambah luas BCD adalah A sin beta kali T per 2. Ini bisa kita hilangin. Terus T-nya juga bisa kita hilangkan. Nah, si C ini berarti kita mau hubungkan dengan si sudutnya ya. Supaya kita bisa dapat hubungan antara sin alfa dan sin beta itu tadi. Bisa kita pakai aturan sinus yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Aturan sinus kita pakai yang C, sudut C, ini semua alfa plus beta dengan ini. Bisa dengan ini juga. Kita lihat hubungannya apa nanti ya. Kalau kita pakai yang sudut C dengan sudut B, berarti sudut B di sini adalah 90 dikurang beta. Kalau sudut A-nya 90 dikurang alfa. Nah, kalau kita pakai aturan sinus antara sudut B dan C, kita dapatkan kalau C per sin alfa plus beta itu adalah B per sinus 90 dikurang beta. Jadi C per sin alfa plus beta itu adalah B per sin 90 dikurang beta itu sama dengan cos beta ya.
Nah, jadinya C, nanti kita dapatkan C itu adalah B kali sin alfa plus beta per cos beta. Jadi kalau kita substitusikan ke sini, nanti kita dapatkan kalau C itu tadi B kali sin alfa plus beta. Coba kita semua ruas, coba kita kalikan dengan si cos beta supaya kita dapat apa ya, cos betanya habis di bagian C-nya. Jadi B sin alfa cos beta ditambah A sin beta cos beta. Nah, sekarang untuk menghilangkan bentuk si B-nya, maka A ini kita harus ubah ke bentuk B. Nah, kira-kira gimana? Hubungan A dengan B bisa kita cari pakai eh, aturan sinus juga seperti tadi ya. Jadi A itu per sin 90 dikurang alfa sama dengan B bagi dengan sin 90 dikurang beta. Jadi A itu dibagi dengan cos alfa sama dengan B per cos beta. Jadi A itu adalah B kali cos alfa per cos beta. Coba kita substitusikan ke sini, nanti cos betanya saling menghilangkan. Jadi jadinya B sin alfa plus beta sama dengan B sin alfa cos beta ditambah A-nya udah kita substitusikan, ganti jadi B cos alfa sin beta. Jadi kalau B-nya kita hilangkan, kita dapat hubungan kalau sinus dari alfa plus beta itu adalah sinus dari alfa kosinus beta ditambah kosinus alfa sinus beta. Nah, tadi kita dapatkan hubungan kalau sin alfa plus beta itu adalah sin cos kosin ya, sin alfa cos beta cos alfa sin beta. Sekarang bagaimana kalau beta bernilai negatif? Nah, jadi sin alfa min beta itu adalah sin alfa cos dari minus beta ditambah cos alfa sin dari minus beta. Nah, ingat, kalau sin dari minus suatu sudut itu bernilai sinus. Nilai dari sinusnya jadi negatif. Nah, kalau sudut dalam suatu kosinus itu negatif, maka nilai dari kosinus itu malah positif. Gitu ya. Oke, jadi sin alfa min beta itu jadinya sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Nah, bagaimana kalau dari sinus alfa plus beta kita mau mengubah ke bentuk kosinus? Simpelnya kita pakai relasi sudut ya. Kalau sinus kita mau mengubah ke kosinus, simpel kita pakai 90 dikurang theta. Dapatnya kosinus dari theta. Nah, coba kita lakukan hal yang sama dengan si sin alfa plus beta tadi. Jadi supaya dapat si cos theta, cos alfa plus beta, kita mau buat sin 90 dikurang alfa plus beta. Jadi dengan perumusan yang kita dapatkan dari di slide sebelumnya, kita dapatkan kalau sin alfa min beta itu adalah sin alfa cos alfa plus beta dikurang cos 90 cos alfa dikalikan dengan sin beta. Nah, tinggal kita konstruksikan sekarang. Sin dari 90 itu adalah 1 ya. Kalikan dengan cos alfa plus beta, jadinya tetap cos alfa plus beta. Dikurangi dengan cos 90. Cos 90 nilainya adalah 0. Jadi 0 dikali berapapun tetap 0. Jadi dikurang dengan 0. Nah, kalau begini, kita nggak bakalan bisa dapat nilai dari si cos alfa plus beta. Malah kita dapat kesamaannya. Coba kita konstruksikan di bagian ini deh. Kita jangan kelompokkan cos alfa plus beta. Karena itu yang menyebabkan nilainya sama gitu kan. Coba kita ubah bentuk yang ini. Supaya kita nggak mau alfa plus beta. Gitu. Coba kita ubah yang ini. 90 dikurang alfa dikurang beta. Coba kita kelompokkan yang ini deh. 90 dikurang alfa lalu dikurang dengan beta. Kenapa? Karena 90 min alfa juga bisa kita hubungkan yang seperti ini. Ya, relasi sudutnya bisa kita dapatkan. Jadi, dengan sifat sebelumnya juga, sin alfa min beta adalah sin cos min cosin ya. Jadi, sinus dari 90 dikurang alfa, cos beta dikurang cos 90 dikurang alfa, sinus dari beta.
Jadi sinus dari 90 dikurang alfa itu sama dengan cos alfa, baru dikalikan cos beta, dikurangi dengan kosinus dari 90 min beta adalah sinus alfa, sinus beta. Jadi kita dapatkan kalau cos alfa plus beta itu adalah cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Tapi bagaimana kalau kita mau betanya negatif? Ketika beta negatif, kita dapatkan kalau cos alfa min beta itu adalah cos alfa cos min beta dikurang sin alfa sin min beta. Nah, karena cos min beta itu jadi positif, sin min beta jadi negatif, jadinya cos alfa min beta adalah cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, tadi kita sudah dapatkan kalau sin alfa dan beta itu begitu dan cos alfa dan beta itu begitu. Bagaimana kalau kita mau mencari tangen? Tangen dari alfa plus beta, simpelnya ya sin per cos ya. Sin alfa plus beta dibagi dengan kosinus dari alfa plus beta. Di mana sinus dari alfa plus beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta dibagi dengan cos alfa cos beta ditambah dengan sin alfa sin beta. Nah, sekarang dari persamaan ini kita mau memunculkan ada suatu ekspresi tangen di sana. Bagaimana caranya? Kalau kita keluarin atau kita kalikan ya, kita kalikan aja daripada keluarin nanti kita susah visualisasinya. Coba kita kalikan sesuatu supaya dapat tangen. Kalau kita kalikan seper cos alfa cos beta, yang bawah juga kita kalikan seper cos alfa cos beta, apa yang kita dapatkan kira-kira? Kalau bawahnya jadi tan alfa tan beta, yang atasnya kira-kira jadinya sin alfa jadi tan alfa, cos betanya habis, lalu cos alfa, oke bisa. Kalau kita kalikan atasnya satu per satu sifat distributif, jadi kita dapatkan kalau sinus alfa cos beta dibagi dengan cos alfa cos beta. Ingat, kita kalikan ini, kita tidak mengubah nilai dari persamaannya. Kita hanya kalikan dengan satu, gitu ya. Ditambahkan dengan cos alfa sin beta dibagi dengan cos alfa cos beta dibagi dengan nih bagian pembilang, bagian penyebutnya jadi cos alfa cos beta dibagi dengan cos alfa cos beta ditambahkan dengan sin alfa sin beta dibagikan dengan cos alfa cos beta. Nah, coba kita geser ke sini. Kita dapatkan kalau tan dari alfa plus beta adalah di sini bisa dapat tangen dan di sini habis. Di sini kita dapat tangen beta, di sini habis, di sini juga habis. Di sini kita dapat tangen alfa, tangen beta. Jadi tan alfa ditambah dengan tan beta dibagi dengan 1 ditambah tan alfa tan beta. Bagaimana kalau betanya negatif? Kalau beta negatif jadinya tan alfa min beta, tan alfa ditambah tan min beta dibagi dengan 1 ditambah tan alfa dikalikan dengan tan min beta. Jadi kita dapatkan kalau tan alfa min beta jadinya tan alfa min tan beta dibagi dengan 1 dikurang tan alfa tan beta. Selesai.